آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Doa yang maha menyaksikan segalanya, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan kelemah lembutan-Mu ya Rabb. Jadikan saudara-saudara kami benar-benar Engkau teguhkan imannya, Engkau hujamkan sakinah di hatinya, Engkau kobarkan keberaniannya, Engkau sempurnakan kesabarannya, dan Engkau limpahi dengan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, kaum Yahudi adalah makhluk dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang kuasa mencerai-beraikannya, melemahkan segala kekuatannya, menaklukkannya. Lepaskanlah ya Allah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi. Lepaskanlah ya Allah, merdekakanlah Palestina dari kaum penjajah. Mudah bagimu ya Allah, mudah bagimu ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Qahar ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, setiap ingat Palestina doa saja, karena setiap doa didengar oleh Allah. Pasti tidak ada yang tidak didengar. Bahkan sebelum mulut berucap pun Allah sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Untuk peduli ke Palestina memang tidak harus dengan kuat iman, hanya dengan kemanusiaan saja harusnya sudah tergugah. Ada yang berkomentar, adalah hak Israel untuk membela diri. Bagaimana mungkin punya hak seorang perampok, perampas, penjajah? Kalau ada yang merampok, kemudian merampas rumah, lalu yang punya rumah diusir, lalu yang punya rumah melempar batu, lalu yang perampok itu mengatakan dia sudah mengganggu, saya punya hak membela diri, lalu melempar dinamit, bom, granat dengan alasan membela diri. Tidak ada hak membela diri bagi perampok, bagi perampas, bagi pencuri. Jadi sangat tidak bisa masuk di akal orang-orang yang membela Israel dan menganggap Israel membela diri. Dulu tidak ada Israel, kemudian merampas tanah Palestina tahun 47, tahun 67 lebih besar lagi dirampas, dari tahun ke tahun dirampas. Lalu orang Palestina merebut atau melakukan sesuatu untuk mengambil haknya sendiri adalah sah. Hanya orang-orang yang tidak punya hati nurani, tidak punya akal sehat, dan tidak punya rasa kemanusiaan yang membela kekejian Israel, karena nyata ya, merampok, merampas, menjajah,
dan terus memusnahkan yang punya tanahnya. Nauzubillah min dzalik. Beruntunglah Bung Karno dulu tahun 62 ya sudah berikrar tidak akan pernah membela penjajahan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar juga jelas sekali. Jadi kalau ada warga Indonesia yang mengatakan urusan Palestina bukan urusan kita, ya mungkin bukan urusan dia saja. Tapi bagi yang merasa memiliki undang-undang dasar, yang merasa memiliki bangsa ini, memiliki kemanusiaan, ya tidak bisa melihat perampasan, perampokan ini dianggap sesuatu yang benar. Ya mudah-mudahan yang mengatakan begitu hanya karena hilaf saja. Karena orang yang punya hati nurani dan akal sehat serta punya semangat sebagai bangsa yang bermartabat pasti tahu bagaimana getirnya dijajah dan bangsa Indonesia yang berjuang melepaskan dari penjajahan sama sekali tidak mengganggu penjajah karena ini hak kita untuk merdeka. Ya semoga Allah membuka pikiran dan hati nurani sehingga tidak bersikap yang memalukan. Hadirin sekalian, Al-Latif dan Al-Khabir, ini bahasan kita malam ini. Berulang kali kita membahas ini karena tidak ada habisnya ya. Al-Latif, Allah yang maha lembut, dan Al-Khabir, Allah yang maha teliti. Di dalam surat Al-An'am ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah wahwa yang wahwal latiful khabir, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kita tidak bisa melihat Allah. Mata ini didesain oleh Allah, banyak kelemahannya. Ini saya pakai kacamata minus, selindris, dan plus, kombinasi ya. Jadi kalau begini tidak bisa lihat dengan jelas. Jadi dua wajah ini. Terlalu dekat tidak bisa baca juga karena faktor U ya. Tahu U? Umur. Yang jauh-jauh tidak kelihatan. Terlalu dekat juga tidak kelihatan ini bulu mata saya ya. Jangankan melihat kemahadahsyatan Allah yang tidak akan terjangkau oleh mata. Di sini saja sudah banyak keterbatasan. Nanti di sorga ya bisa berjumpa Allah. Di sini bisa melihat Allah dengan mata hati. Bagaimana mata hati bisa melihat? Meyakini. Bagi orang-orang yang diberi karunia besar oleh Allah, dia yakin Allah maha dekat, Allah maha menatap, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan. Jadi walaupun tidak bisa dilihat oleh mata ini, tapi hatinya bulat yakin ini. Bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini diurus oleh Allah setiap saat, kita ini dalam kekuasaan Allah setiap waktu, kita tidak bisa lepas dari genggaman Allah kemanapun, dimanapun. Keyakinan itu adalah mata hati kita. Sedikit orang yang punya keyakinan itu.
Kalau yakin seperti itu, maka kesulitan terbesar dalam dirinya adalah sulit lupa kepada Allah. Dikala kita sulit ingat, tapi para waliullah, kekasih Allah itu sulit lupa. Karena dia selalu merasa semua nikmat bentuk apapun, wama bikum min ni'matin faminallah. Bisa kedip, bisa nafas, bisa mencium bau-bauan, bisa mendengar, bisa berdetak jantung, darah mengalir, merasakan suhu, semuanya ini karunia Allah semata. Jadi bagaimana mungkin lupa kepada Allah sedangkan setiap saat dia dalam pemberian karunia Allah. Nah, tapi itu makom orang-orang istimewa. Kita banyak ingat keperluan kita ya. Banyak ingat cicilan, banyak ingat hutang, banyak ingat ya yang tidak perlu diingat. Oh, surat Al-Hajj ayat 63. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarah innallaha latiful khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit dan jadilah bumi itu hijau? Innallaha, sesungguhnya Allah latiful khabir, maha halus lagi maha mengetahui dengan teliti. Surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min qardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Duhai anakku, seandainya sesungguhnya jika ada perbuatan sekecil apapun sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau fis samawat di langit atau au fil ard di dalam bumi, nah ya'ti bihallahu, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui dengan sangat teliti. Jadi ini pelajaran tauhid ya, seorang ayah ke anak. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan sekecil apapun di dalam batu tersembunyi itu, atau di langit, atau di perut bumi, niscaya Allah tahu dan Allah mendatangkan balasannya. Ini pelajaran tauhid buat anak-anak supaya dia tahu tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya ada balasannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-Mulk ayat 14. Apakah pantas Allah yang menciptakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir? Apakah pantas Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Padahal diciptakan juga dengan pengetahuan Allah ya. Seperti kita ya. Kita ini tidak tahu banyak tentang diri kita. Taunya lapar, sederhana ya kan? Haus. Kita tidak tahu bahwa di balik lapar itu berbagai macam nutrisi yang rumit yang kita perlukan.
Rumit sekali. Rumit keperluan sel-sel tubuh kita ini. Dan kita tidak tahu. Taunya lapar, sederhana ya. Haus. Padahal air itu sedemikian rupa keperluannya. Mengalirkan darah kan juga cairan. Otak kita cairan. Mengirim nutrisi pakai air. Dan airnya tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah, pas. Ini saya ada ini ya. Ini maaf, namanya air madu. Coba ya. Teh madu. Bayangkan Pak. Ini di dalam madu rumit sekali. Banyak antibakteri, energi macam-macam yang saya sendiri tidak tahu katanya ya. Dan untuk jadinya madu ini rumit sekali. Lebah harus pulang anting. Untuk sesendok madu untuk saya ini lebah kerja keras antara sarang dengan bunga. Ngambil dikit kumpulkan. Ini rezeki saya Pak. Begitu rumit, diambil oleh peternak lebah dari hutan, bawa jauh sampai ke sini. Dahsyat ya. Tehnya dari gunung mana ditanam, dipetik, remukin sampai ke sini. Airnya dari mata air mana disedot, disterilkan, pakai berbagai hal supaya nggak ada bakterinya, digotong pakai truknya sampai ke sini. Rumit kan? Apa sih susahnya menjawab ya hadirin? Saya tidak boleh banyak berharap dari makhluk. Kalau berharap jatuhnya kecewa, terserah mau jawab mau tidak. Itu jengkel ya. Rumit, ini rumit. Dan tangan saya bisa mengangkat ini rumit. Mata harus lihat gelas, ngegerakin otot ini rumit ini hadirin. Tidak semudah. Coba beberapa saudara kita yang tangannya sulit bergerak, atau bisul saja diketek, atau asam urat, atau macam-macam lah. Rumit, ini harus pas. Alhamdulillah ngepas. Untuk ngangkat ini rumit. Energi, kirim tenaga, angkat, otot angkat, ngedeketin ke mulut, ini rumit. Coba kalau ke sini, cilaka. Atau ke sini, basah, tepat ke mulut. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk ke sini lebih rumit lagi. Kemana dia tadi masuknya? Saya tidak tahu. Kenapa enggak ngumpul di paru-paru? Aduh, Al-Latif. Allah Maha Lembut mengurus segalanya. Al-Khabir. Al-Khabir itu Allah Maha mengetahui sampai detail yang tersembunyi. Seperti tadi itu ya. Kebaikan di atas di dalam batu, sel-sel, inti sel, DNA, RNA. Allah Al-Khabir Maha mengetahui semua yang tersembunyi, yang paling tersembunyi. Wah, bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan yang tersembunyi itu juga ciptaannya. Kan? Tidak mungkin Allah tidak tahu yang dia ciptakan. Kalau Al-Latif bagaimana? Al-Latif itu maha lembut. Di antaranya ada yang mengatakan Al-Khabir juga dekat ya, karena tahu. Dan pemberian Allah yang sangat tidak terasa kepada kita. Misal ya, nih pertemuan ini. Ada juga yang tidak sengaja datang ke sini, ya. Ada apa itu? Siapa yang sakit kepala? Maksudnya sorban. Ini sorban, bukan perban, ya. Nah, hadirin sekalian. Si Agim, ada yang nggak sengaja ke sini? Bapak nggak sengaja ya?
Dari Depok. Terus kenapa ada di sini? Nyasar ya. Tadinya mau ke Bekasi, ujuk-ujuk ke sini. Bandung Pak ini ya. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan semua. Macam-macam caranya. Ada yang tidak sengaja, ada yang istrinya yang pengen ke sini, antar. Sampai di sini tidur istrinya. Suami yang melek ya. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang disampaikan ini sesuatu yang bisa menjadi jawaban yang sedang dicari. Sepertinya tidak sengaja. Ini yang menyimak acara ini, ada yang ngangguk-ngangguk tidak nih? Ada yang gitu enggak? Nah, berarti lumayan ngerti ya. Nah kalau enggak mah ngangguk terus-terusan, tengkurap ya. Oh, iya. Tanpa terasa itu. Ada ongkos, ada perjalanan lancar. Itu banyak hal yang tidak terencanakan oleh kita, tapi mengalir begitu saja. Juga kita halus sekali ya, tanpa kita terasa nambah yakin ke Allah tuh. Nambah bulat keyakinan kita tentang rezeki. Pengen aja tahajud tuh. Yang tadinya malas-malas, bangun aja itu jam 3 tuh. Ditidurin gak bisa tidur. Kucing tiba-tiba berantem di atas. Ya, ada aja. Nah, itu tanpa kita sadari Allah sedang menginginkan kita tahajud. Ngalir aja begitu. Mau berbuat dosa, lupa. Ya. Mau nelpon seseorang, mijitnya salah pijet nomornya. Ngirim WA, salah kamar ya. Sepertinya gak sengaja. Allah tuh yang ngatur supaya salah kirim. Supaya tercegah kita dari perbuatan maksiat. Jadi ada kegagalan-kegagalan yang tanpa kita sadari itu merupakan kemahalusan Allah melindungi kita dari perbuatan yang bisa menghancurkan iman, amal, nama baik, banyak. Dan Allah tuh maha halus mengatur strategi semuanya. Ada yang al-latifnya Allah dilahirkan di keluarga yang tanpa pesan. Lahir di keluarga orang baik-baik. Bapaknya soleh, ibunya soleh. Itu bagian dari al-latif Allah loh hadirin. Karena kita tidak pesan lahir jadi anak siapa. Kalau orang tuanya belum soleh, kakak dan adik udah soleh duluan. Maaf ya, guru AA yang pertama itu adik. Adik yang ketiga ini usianya lebih muda karena adik ya. Kalau lebih tua kakak namanya ya. Saya kira ini sudah dipahami ya, tidak perlu dijelaskan. Kenapa saudara jadi ngangguknya serius? Ini kan normal ya kan. Ya, saya aja yang mempersulit diri ya. Adik ini lebih muda yang tadi itu ya. Usianya tapi lebih duluan mengenal Allah. Lebih duluan taat dibanding saya kakak sulungnya. Dan sakit. Sehingga dengan sakitnya bisa melihat sesuatu yang namanya sabar. Menghadapi sakit. Saya juga tidak mengerti kenapa adik lihat ikan menangis. Kalau kita kan lihat ikan yang mengalir air liur ya, ingin ikan bakar. Kenapa dek?
nangis. Ya lihatlah bagaimana Allah menciptakan ikan, warnanya, gerakannya, bentuknya. Wah, itu tidak niat berguru sampai ilmu tauhid ini. Bagaimana dibalik lumpuhnya badan tetap ingin tahajud. Sedang saya yang sehat, seger, berat sekali tahajud. Bagaimana yang badan tidak berdaya, yang berbaring begitu saja, tetap ingin ke masjid dan digendong itu ke masjid. Sedang yang sehat-sehat berat sekali ke masjid. Gimana itu? Siapa yang mengatur? Bisa melihat tahajudnya orang yang lumpuh, bisa melihat pergi ke masjidnya orang yang tidak bisa jalan, bisa melihat sedekahnya orang yang tidak bisa megang uang karena tangannya juga lumpuh. Bisa melihat orang yang dalam keadaan susah bernafas terus zikir dan sholat. Memang bukan teori ini, tidak mengajari ayo zikir, ayo ke masjid, ayo tahajud. Tapi ini nyata. Siapa yang mengatur semua ini? Justru guru pertama itu adik, lebih muda usianya, tidak lama lagi usianya karena meninggal usia muda. Masya Allah. Dan benar-benar tubuhnya tidak berdaya karena terus berkurang kemampuan tubuhnya sampai akhirnya meninggal. Ini bukan kejadian kebetulan. Karena saya tidak bisa lupa kepada semua ini. Datangnya ilmu yang membuat kita nambah yakin, datangnya lingkungan yang membuat kita makin pengen taat, datangnya bukti-bukti seperti kita sedekah, tiba-tiba datang kiriman. Hai. Itu cara Allah nambah kita yakin bahwa kita tuh nggak rugi bersedekah. Atau kita belum mau bayar pajak, zakat maksudnya. Dihitungkan, tiba-tiba keluar hitungan dan sudah dibayarkan. Itu cara Allah yang maha halus untuk membersihkan harta kita. Ini teman-teman, bagi yang merasa sholatnya susah khusyuk, yang pikirannya agak sering ngeres, yang susah mengendalikan mata, suka melihat yang tidak halal, zina mata, yang agak kurang bisa mengendalikan emosi, syahwat, dan lain sebagainya sehingga kita punya kecenderungan berbuat dosa. Tanya, zakat malnya dibayar enggak? Saya zakat loh, zakat fitrah kan? Iya, ya. Kalau saudara memang tidak mampu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Allah ngasih rezekinya, sudah cukup nisabnya, sudah dapat haulnya, dan tetap tidak mau bayar zakat, ditahan terus hak orang-orang lain, ngeracunin itu, kesini maunya maksiat, ini maunya ngeres, ini maunya, waduh, ini bawaannya. Coba bersihkan, bayar zakatnya, lebihkan, lebihannya jadi sedekah, atau nutup yang dulu-dulu yang belum. Keluarkan zakat, selain sedekah wajib tuh zakat itu. Coba rasakan, tenang, pikiran lebih jernih, hati lebih yakin dengan jaminan rezeki dari Allah. Kalau nggak bayar zakat, takut miskin, cemas terus. Kalau udah bayar zakat, tenang di sini, nggak ada lagi takut miskin. Ini nafsu mulai terkendali, ya. Mata gampang menundukkannya, sholat lebih mudah untuk khusyunya.
Kenapa mikir semuanya? Ha? Ya, lagi mikir, saya wajib zakat, perasaan saya dapat zakat nih kemarin. Ciri orang yang ibadahnya nafsu lebih senang kepada amalan sunnah daripada amalan wajib. Ada yang wirid terus ya, terus zikir, tapi sholat enggak. Itu kan sama dengan pakai dasi aja. Cukup segitu aja nih Aden. Gini, kalau cukup cukup, kalau belum belum. Jawab hadirin ya. Ya, ini mumpung pertanyaannya sederhana ya. Coba kalau ulangi dari awal ceramah tadi, nah, baru diam. Coba jelaskan tafsir surat Al-Baqarah, diam, nah itu bagus ya. Tapi cuma cukup diam. Harus punya sikap ya. Ya saya juga diam, itu sikap saya. Katanya menengah, mau terus mau udahan juga terserah. Bijaksana ya. Oh, termasuk kita dengan kelembutan Allah tuh kita diarahkan ke bisnis yang halal. Jadi entah gimana kita tuh mengarah terus kepada usaha yang memang jumlahnya sih tidak banyak dan tidak penting banyak. Kan yang paling penting tenang. Penting tidak banyak uang. Coba pilih, mendingan banyak uang, mendingan jadi orang kaya, atau jadi orang yang cukup aja. Cukup kaya katanya mah, cukup banyak. Hadirin, gak usah pengen jadi orang kaya. Kalau mau ingin jadi orang yang bisa bayar zakat sangat banyak. Ayo, orang kaya belum tentu bayar zakat. Orang yang berzakat, orang kaya. Tuh. Nggak enak ngomongnya. Kerenan orang kaya daripada orang zakat. Ya sudahlah. Nanti tanpa kita sadari nggak nafsu kita tuh sama barang-barang tuh. Lihat villa nggak nafsu ya, karena udah kebayang bayar listriknya juga mahal. Lihat mobil nggak ada. Tanpa kita sadari kita tuh udah nggak nepsong lihat barang-barang tuh. Itu juga karunia Allah. Karena berapa banyak orang yang tiap lihat sesuatu tuh ingin. Dan kalau udah ingin, waduh kepikiran terus, browsing terus, dan tanya sana, tanya sini. Sholat juga hanya itu aja keinginannya. Dicabutnya banyak keinginan dunia tuh al-latif. Dan nggak nafsu ke toko, nggak nafsu. Mau ditambah panas enggak, takut hisabnya, gitu. Terus rezekinya juga yang halal-halal aja. Tanpa disadari gitu, kita kerja tuh enak dan bekerja tuh ibadah bisa kejaga, sholat bisa kejaga, selama kerja tuh ngumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita bikin salah ada yang mengingatkan, kalau kita lagi malas ada yang nyemangatin, kalau kita tergelincir ada yang narik gitu. Ini al-latif ini. Tanpa mau bayar berapa coba? Coba maaf ya. Kerja di lembaga yang berkaitan dengan ibadah dan dakwah misalkan. Mungkin gaji nggak seberapa hitungannya ya. Mau bayar berapa? Kita bisa sholat tepat pada waktu. Kan? Harus ngaji one day one juz kan? Oh itu mah mahal atau mahal. Misalkan kita gaji UMR tapi sholat tepat waktu, tiap hari wajib
Apa harus ngaji one day one juice, harus istighfar 1000 kali, harus jaga pandangan. Wah, itu mah sampai dengan gaji 5 miliar lebih itu ya. Ya, tapi saya juga daftar ke sana sini nggak ada terima. Itu Al-Latif juga tuh. Karena daftar ke sana Allah jaga. Allah tahu kalau kerja di sana bablas nih sholat. Kasih uang bisa pakai maksiat. Lingkungannya mata nggak kejaga, obrolan nggak kejaga. Ditolak itu pun bisa bagian dari kemahal lembutan Allah. Kenapa ya? Saya itu tiap ngelamar ditolak. Ya boleh jadi oleh Allah tidak dikasih karena yang dilamar itu tidak cocok buat dia. Bisa menjauhkan dari Allah. Jadi penolakan itu bisa jadi pemberian. Sakit. Ada yang karena kelembutan Allah seseorang diberi sakit. Tapi dalam sakit itu terbuka hatinya ke Allah tuh. Jadi nikmat munajat, jadi nikmat meminta. Jadi yakin bahwa sakit ini terjadi dengan izin Allah dan sembuh tuh dari Allah. Memang judulnya sakit, tapi dari sakit itu iman nambah, amal nambah, keyakinan nambah, tobatnya nambah. Itu mah bukan sakit atau itu mah ya, bukan sakit musibah maksudnya. Tapi itu bagian dari kelembutan Allah. Dan orang-orang jadi melihat, si Akang ini orangnya sabar sekali ya. Dakwah tuh, yang kalau nggak sakit nggak keluar tuh kesabarannya. Atau Al-Latifnya Allah kita dihina orang. Tapi ketika dihina, jadi kelihatan yang dihina dan yang menghina. Jadi terbedakan nih seperti sekarang ya, Israel menyerang ke Palestina. Mungkin secara dunia fisik ya, wah itu ancur-ancuran kan, dibom terus menerus, dihancurkan. Tetapi hari demi hari dunia ini semakin melihat, semakin menyadari, dunia ini semakin menyadari ini ada bangsa yang merampas, kemudian dia membela diri dengan hal yang kecil saja ya, dan itu pun di rumahnya sendiri, kayak perampok. Kemudian yang punya rumah ngelempar ke rumahnya sendiri karena di dalamnya perampok. Kemudian perampok ini mengeluarkan dinamit, menghancurkan. Nah sekarang dunia melihat, memang sepertinya ini pahit sekali, dihancurkan, dibunuh. Tapi bisa jadi dengan begini ya, dunia bisa melihat ini. Ada bangsa biadab, ada bangsa yang betul-betul enggak bermoral, melanggar hukum-hukum internasional, dan semua melihat hari demi hari. Nah sedang yang wafat itu syahid, masuk surga tanpa hisab, bisa jadi jalan syafaat ya bagi keluarganya. Bagaimana bangunan yang hancur? Boleh jadi bangunannya hancur tapi imannya tidak hancur. Boleh jadi yang di sana di bom itu lebih tenang daripada kita yang hidupnya gelisah terus padahal tidak ada yang mengancam. Ya kita dengar bagaimana anak-anak di sana dentuman bom itu hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kami tidak mati oleh bomnya Yahudi, tapi kami mati karena sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Susah keyakinan itu, benar? Kita dengan COVID saja sudah begini. Jadi ada Al-Latifnya Allah di balik semua ini. Dunia semakin melihat ya. Dan semakin sadar, apalagi ketika Presiden Erdogan memperlihatkan dulu tidak ada Israel, yang ada tanah Palestina, kemudian 47 seperti apa, tahun 67 seperti sekarang begini ya.
Ini bangsa yang asalnya tidak ada sekarang membinasakan. Nah, di balik semua penderitaan, kepahitan ini, yang jelas sekarang Palestina menang menyadarkan umat manusia. Makin banyak pemboman, makin lantang. Semua orang bicara, betul? Ini terkadang kepahitan pun bagian dari kemahalembutan Allah, menguatkan iman, memberikan syahid, memudahkan menjadi orang yang dibersihkan. Masya Allah. Makanya bagi orang-orang yang yakin Allah maha lembut, maka dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan sangat yakin Allah maha baik, punya rencana terbaik, punya cara terbaik yang mungkin tidak pernah terasakan oleh kita. Saking lembutnya strateginya, perencanaan Allah dan pelaksanaan apa yang Allah rencanakan. Sampai kita tidak merasa bahwa kita itu sedang diarahkan kepada sesuatu yang tertinggi, terbaik dalam hidup kita. Walaupun mungkin macam-macamnya nggak enak secara duniawi ya. Mungkin dengan dihina, mungkin dengan dikucilkan, mungkin dengan sebentar saja, itu hanya belok-beloknya saja ya. Allah merencanakan yang terbaik dan Allah melaksanakan apa yang Dia rencanakan yang terbaik dengan caranya yang amat halus, lembut, tidak terasa. Sebagaimana pengurusan kita pun, kita tidak terasa bahwa kita diurus setiap saat oleh Allah, betul? Ini seperti ngunyah masuk ke sini. Kita tidak merasakan bagaimana. Coba kalau ini terasa, waduh, repot, betul? Tidak terasa. Proses di sini mesin menggiling. Coba pakai apa tuh? Yang suka stetoskop, dengar tuh ya, untung pelan. Coba, waduh heboh, ya. Di sini terjadi proses yang sangat rumit setiap saat dan kita tidak tahu dan beres. Bagi saudara-saudara yang sedang banyak masalah, karena saya lihat kan wajah ini, wajah-wajah apa? Soleh, wajah-wajah bermasalah lagi. Memang itu maksud saya. Antara masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, anak, kesehatan dan sebagainya, bandingkan dengan tingkat kerumitan, kompleksitas tubuh kita ini, gak ada apa-apanya, betul? Gak ada apa-apanya, rumit sekali. Untuk bicara begini juga rumit. Harus milih kata-kata yang pas. Ini di sini filingnya kan banyak nih ya. Untuk mengeluarkan kata, suara, huruf, pita suara, tekanan udara dari paru-paru, belum gerakan tangan. Ini kan harus seimbang dengan mulut saya, ya kan? Gak mungkin mulut saya ngomong apa, kita itu sedih sekali, terus ininya gak nyambung. Ya kan gak mungkin, ya kan? Saudara-saudara sekalian, penyerangan Israel ini juga tidak bagus. Ini harus kompak. Cerita yang gawat, tapi tangan saya tidak lucu, ngupil terus. Saudara sekalian, bagaimana? Enggak mungkin itu ya. Ini menyingkronkan nada, kata-kata, kemudian gerakan, raut muka. Ini kompleks sekalian. Dan terjadi Al-Latif, Allah maha halus mengurus segalanya, Allah maha halus mengatur segalanya sampai kita enggak kerasa
bahwa kita ini sedang dalam limpahan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, ada habisnya untuk membahas ini seperti yang tidak ada apa-apanya. Kalau mau membahas, walaupun tiap hari kita membahas Al-Latif dan Al-Khabir, setahun, 2 tahun, pasti akan menemukan banyak hal. Ini cuplikan yang sangat sederhana saja. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, pasti baiklah Allah kepada orang yang maha baik. Jangan suka suudzon. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, yang sepertinya menyakitkan, jangan suudzon. Mesti itu dalam pengaturan Allah terus. Karena Allah tahu dosa kita ini, bahaya ini. Tapi saya ketipu loh. Siapa tahu dalam pandangan Allah, uang yang kita kumpulkan itu jadi Tuhan kita. Kita sibuk merasa terjamin dengan tabungan, bukan terjamin dengan Allah. Kita sibuk sekali takut tabungannya berkurang, bukan takut berkurang kedudukan di sisi Allah. Kita merasa aman dengan uang tabungan, bukan merasa aman dengan janji jaminan Allah. Allah tahu hati kita sudah mulai menuhankan tabungan. Diatur, ketipu aja. Hilang tuh Tuhannya. Udah gitu, ya Allah, hanya Engkau. Nah itu kan Allah suka. Kalau kemarin enggak, ada tabungan gitu. Oh, jadi takut sekarang. Halus ya, takut ketipu nih. Salah saya pakai dengar ceramah ini. Saya harus waspada nih. Gak bisa. Kalau Allah mau ngambil, ambil. Nggak bisa dihalangin. Jadi gimana dong ini ya, gara-gara ceramah saya jadi cemas nih, tabungan saya jadi diambil. Ya udah bayar zakatnya, udah dijakatin belum? Udah zakat fitrah, tetap ke sana lagi. Sebetulnya hidup yang paling asyik itu asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tentang Israel. Baca bahwa Israel itu pura-pura akan melakukan serangan darat dengan harapan orang-orang Palestina itu, para Hamasnya masuk ke dalam lubang-lubang pertahanan bawah tanahnya. Lalu sesudah itu digempur. Penyerangannya tidak jadi, hanya udara saja. Katanya digempur sehingga mereka terkubur di sana. Itulah kita, aduh gimana dong? Ada Allah, ya kan? Kan Allah tahu semua rencana. Mau rapat gelap, mau rapat remang-remang, mau rapat terang benderang. Ini dia mengadakan rapat gelap sampai tidak tahu siapa yang diajak rapatnya. Allah tahu tidak? Tahu. Dia bisik-bisik sampai saking rahasianya sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya. Coba rapat apa itu? Kan? Ada yang begitu? Allah tahu tidak? Sebelum dia berbisik, Allah udah tahu apa yang mau dia bisikin. Mereka punya siasat, punya makar. Allah punya rencana sendiri. Ya, tidak sulit bagi Allah memberikan ilham. Dulu ada yang terkubur 29 orang, hampir sebulan, ya. Dikeluarkan oleh Allah dari bawah tanah itu air. Jadi mereka bisa minum. Digerakkan akhirnya orang ngebuka lubangnya dan selamat. Yang menentukan kematian itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu panik. Karena paniknya kita tidak menolong apa-apa. Banyak doa, banyak sedekah, dan banyak sebarkan lagi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Latif, ya Khabir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Qarib, ya Raqib, ya Sami, ya Bashir. Duhai Allah yang maha menatap, Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Duhai yang membulak-balik setiap hati, ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu, sehingga setiap saat hati ini selalu terpaut padamu, merasa ditemani olehmu, senantiasa merasa ditatap olehmu. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang tidak pernah kesepian, karena yakin Engkau maha menemani. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah berharap dari siapapun, karena hanya puas berharap dari-Mu. Karena Engkaulah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Ya Allah, ampuni kami. Selama ini kami lebih banyak melupakan daripada mengingat-Mu. Bahkan dalam sujud sholat kami pun betapa banyaknya kami lupa padamu. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat musyrik, menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, masih sering kecewa dan tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami jarang mensyukuri nikmat yang tiada bertepi, yang selalu Engkau limpahkan kepada kami setiap saat. Kami jarang mengakui bahwa semua ini adalah karunia-Mu. Dan ampuni kami ya Rabb, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Justru kami banyak menggunakan nikmat dari-Mu untuk mengingkari-Mu. Aduh, astagfirullah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus kami jalani. Padahal pasti semua ujian ini untuk kebaikan kami. Ampuni kami ya Rabb, kami jarang menyempurnakan ikhtiar, padahal semua ikhtiar adalah amal yang Kau berkahi. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua, ya Allah. Engkaulah yang maha tahu luka-luka di hatinya. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua, ya Rabb. Ampuni ibu bapa kami, wahai Allah, sayangi keduanya. Sempurnakan ya Allah kebahagiaan dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang Kau jadikan jalan ilmu, hidayah, sehingga kami mengenal-Mu, sehingga kami kembali ke jalan-Mu, sehingga kami menapaki hidup di jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunan guru-guru kami ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan
mengalirkan pahala bagi orang tua dan ibu bapak kami dan guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang mencintaimu, keluarga yang merindukanmu, keluarga yang istiqomah di jalanmu, keluarga husnul khotimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Tolonglah saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Allah. Engkau menyaksikan segalanya. Engkau mendengar setiap rintihan ibu terhadap anaknya. Engkau mendengar setiap tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua. Engkau yang maha adil, maha baik, maha melindungi, maha menolong, yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambamu ya Allah. Tolong jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Engkaulah yang mengetahui siapa yang zalim, siapa yang mendukung kezaliman. Engkau penguasa segalanya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah ya Allah, hentikan kejahatan kezaliman ini ya Allah. Bebaskan saudara-saudara kami dari penjajahan kaum zalimin ya Allah. Berikan kemampuan kami berbuat sesuatu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah maha mendengar, maha menatap. Sibuklah hadirin merasa ditatap Allah, insya Allah kita akan lebih terjaga. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.